Dajjal adalah seorang manusia yang telah ditangguhkan ajalnya. Dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. 4 makanan orang-orang beriman ketika Dajjal keluar nanti hanyalah T4, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Bisa kenyangkah? Tidak. Manusia akhir zaman berzikir hanya sebagai cara untuk terus bersabar dengan lapar. Kita akan selalu puasa sunnah, sebab waktu Dajjal keluar nanti kita hanya bertahan hidup dengan tasbih, karena Dajjal akan memonopoli semua makanan di atas muka bumi. Beberapa kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Dajjal: bisa menyuburkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati padahal jelmaan setan, membawa surga dan neraka palsu. Bagaimana Dajjal bisa keliling dunia dalam waktu 40 hari? Ketahuilah bahwa pergerakan Dajjal itu bagian hujan yang ditiup angin, sangat cepat seperti tak tersentuh oleh waktu. Dajjal akan menjadi pemimpin dunia. Semua pemerintahan nanti akan berada di bawah kekuasaannya. Apabila dunia telah dikuasai semua, maka dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Dajjal akan menyuruh semua manusia mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Barang siapa yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan kafir, tetapi dia dapat memewahkan dunia. Dan barang siapa yang tak mengakuinya, maka akan menderita. Hari ke-1 Dajjal di dunia serasa setahun, hari ke-2 serasa sebulan, hari ke-3 serasa seminggu, hari ke-4 sampai hari ke-40 seperti hari-hari biasa. Dajjal itu penipu besar. Sebagian besar pengikutnya adalah wanita dan kanak-kanak, karena mereka itu mudah diperdaya. Sesuai sabda Nabi, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita, sehingga ada seorang pemuda yang pergi kepada istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, kemudian mengikatnya karena bimbang karena akan keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan mengalahkan dia untuk membela kalian. Jika aku telah tiada, maka seorang melindungi dirinya sendiri dan Allah yang menggantikan aku untuk melindungi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan menghidupkan semula orang tua kita yang telah meninggal untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah Tuhan, sedangkan hidup itu hanyalah jelmaan setan. Jika kalian berjumpa dengan Dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sabda Nabi Muhammad, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Semua pelosok dunia akan didatangi oleh Dajjal kecuali 2 tempat saja, yaitu Makkah dan Madinah, karena kedua tempat ini dikawal ketat oleh malaikat. Waktu Dajjal keluar nanti, masing-masing harus melindungi diri sendiri karena tak seorang pun bisa membantu. Pada waktu itu seorang ibu hendak menolong anaknya pun tak bisa. Kalau kita bersembunyi dalam air, tetap tidak akan lolos daripada Dajjal. Karena kata Syekh Zainul Asri, kekuasaan Dajjal itu di darat, di laut, dan udara. Kita tak bisa lari. Dajjal takut akan azan. Kalau dia buat benteng dan waktu itu sedang azan, maka akan musnah benteng tersebut. Syekh Zainul Asri. Dajjal buta matanya sebelah dan akan muncul tulisan kafaro lidahnya setelah dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dajjal akan keluar membawa neraka dan surga. Neraka adalah tempat kesengsaraan dan surga adalah tempat kebahagiaan. Tetapi nerakanya Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surganya Dajjal pada hakikatnya adalah neraka. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di Batlut setelah Dajjal berhasil menguasai dunia selama 40 hari setelah dia keluar nanti. Amalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Niscaya kalian akan selamat daripada fitrah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah, Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitrah yang lebih besar dari fitrah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitrah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Orang yang malas untuk mencari tahu perkara Dajjal ini, maka mereka tidak akan tahu betapa dahsyat huru-haranya yang akan dibawa oleh Dajjal nanti. Heran lihat orang-orang pada ngeremehin Dajjal.
Dulu kiai saya nangis-nangis biar diwafatkan sebelum Dajjal keluar, saking takutnya sama fitnah Dajjal. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dengan berbagi ilmu akan mendapat pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu pengetahuan lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengekangnya dengan kekang api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi.